Izin Pak, sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Venerika Pasaribu dari kelas 11 IF1 dengan NIM 11S24026 dari program studi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kelima, yaitu ekspresi rekursif. Nah, di sini Pak ada 3 studi kasus yang akan saya jelaskan. Studi kasus yang pertama yaitu faktorial, studi kasus yang kedua yaitu pangkat, studi kasus yang ketiga yaitu Fibonacci. Di sini Pak saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu studi kasus yang pertama yaitu studi kasus faktorial. Di sini Pak, faktorial adalah sebuah fungsi yang menerima satu argumen bertipe integer dan mengembalikan hasil bertipe integer. Fungsi ini menghitung nilai faktorial dari angka yang diberikan. Faktorial 0 sama dengan 1. Faktorial adalah nama fungsi yang menghitung nilai faktorial dari satu bilangan bulat n. N adalah parameter yang diberikan kepada fungsi. Biasanya diharapkan berupa bilangan bulat positif. Di sini Pak ada pernyataan if n lebih besar dari 0. If dari besar dari 0 memeriksa apakah n lebih besar dari 0. Jika kondisi tersebut benar, maka fungsi mengalihkan n dengan hasil pemanggilan faktorial untuk n kurang 1. Ini adalah langkah rekursif yang terus memanggil dirinya sendiri dengan n yang semakin kecil hingga mencapai basis. Jika salah, jika n tidak lebih besar dari 0, yaitu jika n sama dengan 0 atau n sama dengan negatif, maka fungsi akan menghasilkan kesalahan akan mengirimkan pesan dengan kata stop. Fungsi utama dari program ini memiliki tipe I/O yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi utama didefinisikan sebagai mulai dari blok aksi. Variabel input diberi nilai dari fungsi read ln yang merupakan aksi I/O yang menghasilkan sebuah bilangan bulat atau sering disebut dengan integer. Berarti, mari kita definisikan variabel faktor yang diberi nilai dari hasil pemanggilan fungsi faktorial dengan argumen input. Di sini cetak ke konsol string yang menunjukkan hasil dari fungsi faktorial dengan argumen input serta hasilnya yang disimpan dalam bentuk faktor. Nah, di sini Pak saya akan menjalankan codingan ini Pak, apakah berhasil atau tidak. GHC min O P5 SK1 P5 SK1 titik HS P5 SK1 5. Nah, berarti Pak dari hasil ini terbukti Pak. Nah, saya Pak akan melanjutkan studi kasus yang kedua yaitu pangkat. Fungsi pangkat memiliki tipe yang mengambil dua argumen bertipe integer dan mengembalikan hasil bertipe integer. Fungsi pangkat dengan argumen A dan eksponen O akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Fungsi pangkat dengan argumen A dan N menghitung A pangkat N jika N positif dengan cara mengalihkan A dengan hasil pangkat N kurang 1. Jika N tidak lebih besar dari 0, maka fungsi akan menghasilkan kesalahan dengan pesan stop atau jika error akan mengirimkan pesan stop. Fungsi utama dari program ini memiliki tipe I/O yang tidak mengembalikan fungsi utama. Didefinisikan sebagai mulai dari blok aksi. Variabel num1 diberi nilai dari fungsi read ln yang merupakan aksi I/O yang menghasilkan sebuah bilangan bulat atau disebut integer. Variabel num2 juga diberi nilai dari fungsi read ln dengan hasil yang sama yaitu sebuah bilangan bulat atau integer. Mari kita definisikan variabel hasil. Yang diberi nilai dari hasil pemanggilan fungsi pangkat dengan argumen num1 dan num2. Cetak ke konsol string yang menunjukkan hasil dari fungsi pangkat dengan argumen num1, num2 serta hasilnya. Nah, di sini Pak saya akan menjalankan studi kasus yang kedua, apakah
apakah codingan ini berhasil. Terminal, new terminal, GHC min O P5 SK2 titik P5 SK2 titik HS P5 SK2 Nah, dari sini Pak, berarti codingan ini terbukti atau berhasil Pak. Nah, saya akan melanjutkan dalam studi kasus yang ketiga, yaitu Fibonacci. Fungsi Fibonacci memiliki tipe yang mengambil 3 argumen bertipe integer dan mengembalikan hasil bertipe integer. Fungsi Fibonacci dengan argumen A, B, dan posisi 1 akan menghasilkan nilai. Fungsi Fibonacci dengan argumen A, B dengan posisi 2 akan menghasilkan nilai B. Fungsi Fibonacci dengan argumen A, B, dan N akan menghasilkan jumlah dari nilai Fibonacci pada posisi N dikurangi 1 dan posisi N dikurangi 2. Fungsi utama dari program ini memiliki tipe I/O yang tidak mengembalikan fungsi utama. Didefinisikan sebagai mulai dari blok aksi. Variabel A diberi nilai dari fungsi ret ln yang merupakan aksi I/O yang menghasilkan sebuah bilangan bulat atau integer. Variabel B juga diberi nilai dari fungsi ret ln dengan hasil yang sama, yaitu sebuah bilangan bulat atau integer. Variabel N juga diberi nilai dari fungsi ret ln yang menghasilkan sebuah bilangan bulat atau integer. Mari kita definisikan variabel urutan yang diberikan nilai dari hasil pemanggilan fungsi Fibonacci dengan argumen A, B, N. Ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan Fibonacci ke dalam variabel urutan. Cetak yang ke-12 Pak, cetak ke konsol string yang menunjukkan hasil dari Fibonacci dengan argumen A, B, N serta hasilnya yang disimpan dalam urutan. Nah, di sini Pak, saya akan menjalankan studi kasus yang ketiga, apakah codingan ini berhasil. GHC min O P5 SK3 P5 SK3 titik HS P5 SK3. Nah, di sini Pak, studi kasus yang ketiga bahwa codingan ini berjalan Pak. Sekian dari presentasi saya Pak, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maafkan Pak, karena saya juga masih dalam proses belajar dalam ilmu ini.